Ustadz Henry Salahuddin. Siap. Masya Allah, tahun 2007 Antum menulis buku Al-Quran Dihujat, Ustadz. Iya. Dan sebelumnya deskripsi Antum menulis Mauqifu Ahli Sunnah wal Jamaah Minal Usulil Khamsah lil Mu'tazilah, Ustadz. Tahun 99. Tahun 99. Iya. Nah, ada hal yang menarik, Ustadz. Baru-baru ini sempat viral juga, Ustadz, berkenaan dengan Al-Quran. Izin saya bacakan, Ustadz, agar tidak ada salah redaksi nantinya. Ya. Al-Quran itu kalam Allah dan perkataan Nabi. Dalam hal bahwa Al-Quran itu terjaga dari kesalahan, maka ia sepenuhnya kalam Allah. Namun, dalam kaitannya sebagai wahyu yang disampaikan ke dalam hati Nabi dan diungkapkan dengan lisannya, maka ia sepenuhnya perkataan Nabi. Bagaimana, Ustadz? Iya. Saya katakan ini termasuk varian dari penghujatan Al-Quran. Sebab dalam buku saya tahun 2007 saya menulis Al-Quran Dihujat. Penghujatan Al-Quran itu bukan hanya penghujatan Al-Quran secara fisiknya saja. Misalnya dibakar, dirobek-robek, terus dilempar ke toilet. Bukan hanya itu. Kalau itu orang awam yang seawam-awamnya manusia pun akan tahu itu perbuatan yang amoral, tidak berakhlak, tidak Pancasilais. Yang saya maksud dalam buku Al-Quran Dihujat itu Al-Quran Dihujat secara intelektual. Ya, termasuk perkataan tadi yang konon orang yang mengatakan baru-baru itu adalah seorang profesor. Betul. Padahal kalau levelnya profesor itu tidak perlu mengulangi perkataan-perkataan orang lain. Itu bukan perkataan dia. Sebenarnya dalam wacana intelektual di Amerika ada orang intelektual dari Profesor Dr. Fadzlur Rahman asal Pakistan yang mengajar di Amerika itu mengatakan Al-Quran itu secara menyeluruh adalah firman Allah. Tapi dalam sense yang biasa, ya, itu juga seluruhnya perkataan Nabi Muhammad. Nah, ini bukan hanya janggal. Kalau yang dia katakan perkataan itu tilawah, oke, itu mungkin makhluk karena diciptakan ucapan. Mu'tazilah mengatakan begitu, yang dimaksud adalah makhluk atau yang lainnya gitu ya. Seperti yang saya bahas dalam skripsi tahun 99 S1 saya itu. Tapi ini lebih sesat daripada Mu'tazilah. Ini sepenuhnya perkataan Nabi. Dan sepenuhnya firman Allah. Ini kan kontradiktif. Tidak mungkin suatu karangan itu dinyatakan dua pihak gitu loh. Dari Allah dan dari Nabi Muhammad. 100% dari Allah, 100% dari Nabi Muhammad. Coba Anda bisa baca, itu sudah pernah disinggung dalam kitab Manahilul Irfan, halaman 126. Ya, betul, Ustaz, betul. Izin saya bacakan, Ustaz, ya. Ya. Sebagian orang menduga bahwa Jibril hanya menurunkan makna Al-Quran kepada Nabi, lalu Rasulullah mengungkapkannya dalam bahasa Arab. Sedangkan sebagian lainnya menduga bahwa lafaz Al-Quran berasal dari Jibril dan Allah hanya mewahyukan kepadanya maknanya saja. Kedua dugaan ini adalah batil dan bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma' yang sudah jelas. Nah, inilah yang namanya kebatilan itu akan terus diulang-ulangi. Dan memang asyira bainal haq wal batil itu akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Peperangan antara pembela, ya, follower yang hak dan follower kebatilan itu akan terus berlanjut. Nah, sekarang kita mau menyuarakan yang mana ini?